mentor-mentor saya itu ya Pak Bambang Nurseno, ketua-ketua sinode gereja, gereja yang saya nggak usah sebutkan, ya toh. Langsung saya ditegur. Kalau ada yang salah, saya pun langsung dikoreksi, langsung dipanggil, langsung ditegur. Nah, itu namanya seperti dalam kitab Timotius, awasilah ajaranmu supaya kamu saling menegur. Para rasul kan begitu, saling menegur. Betul nggak? Kalau kita salah, kita dengar, oh ya aku salah. Oh maksudnya begini. Baru kita diskusi yang baik. Baru terjadi satu komunikasi. Pola pikir, cara pandang yang berbeda itu biasa. Ya, biasa itu. Ya, asal jangan yang fundamental. Trinitas, kemudian apa? Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan, ya. Ya itu kan. Nah, yang jelas mau itu siapapun ini yang jelas Yesus disalibkan, itu fakta sejarah. Ya kan? Fakta sejarah. Jadi, iya. Muslim nggak bisa mengatakan itu bukan fakta sejarah. Nah, itu yang mau kita luruskan, yang itu kita mau jelaskan kepada teman-teman gorila ini gitu ya. Kalau mereka maklum lah. Ya, saya rasa sikap kamu sudah bagus. Ya. Ujung-ujungnya yang itu. ya ujung-ujungnya yang teman-teman lihat itu bukan seberapa banyak pengetahuan kita, tapi karakter kita. Ya, karakter kita dalam menjawab Muslim, teman-teman Muslim, karakter kita dalam memberikan apologetika, karakter kita dalam memberikan pengajaran. Ya, itu yang mereka lihat. Ya, makanya kemarin saya bilang, jawaban Ki Ahmad, jawaban Babelidara, jawaban Pastor Jeki Sembiring kan langsung ditanggapi sama Pastor Jeki Sembiring. Itu lebih wise, lebih bijaksana dalam menyikapi yang kemarin apa yang disampaikan oleh Bang Edis. Itu menurut saya. Ya, Pastor Jeki Sembiring kemarin bagus menjelaskannya. Ya. Dan aku record itu Bu, waktu Pastor Jeki menjelaskan, aku record, aku buka-buka juga. Makanya aku tadi mau ngomong langsung sama Bang Edis, ternyata tidak ada yang salah dengan pemahamannya. Betul. Iya, ya, Pastor Jeki Sembiring menjelaskannya dengan lebih Memang kita, betul sih, kita harus lihat ya. Kadang-kadang kalau di ranah debat itu, kita tuh nggak bisa menjelaskan panjang lebar. Poin-poinnya aja, gitu. Poin-poinnya, karena kan kita punya, yang pertama kita keterbatasan waktu, dan kita ini punya lawan yang berpolemik, yang kitanya harus melawan arah pikirannya, gitu. Ya. Jadi itu sih Bu. Saya sempat juga punya waktu itu banyak di DM dan di WA, di demo. Kok Edis mengatakan Tuhan kita 3? Penjelasan Trinitasnya itu nggak benar katanya gitu. Karena kadang-kadang misalnya nih, ketika ditanya Bapak itu Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? 2. Bukan hanya cuma 2, 3 bersamaan dengan Roh Kudus. Ya, tapi ketiganya itu 1. Ya, misalnya kita sebut. Terus Bang Iris kan bilang, kenapa kamu bingung Tuhan aku 3 tapi 1, Tuhanku 3. Lah wong kamu Tuhannya 2 aja nggak bingung. Itu kan dalam diskusi, dalam debat. Kita tidak, itu kan bukan ranahnya pengajaran ketika kita menjelaskan Trinitas seperti ketika saya atau ini teman-teman itu kan bukan ranahnya begitu. Itu kan ranahnya ranah sarkas, sinis gitu loh. Dalam perdebatan itu kan bagaimana kita memojokkan lawan debat kita, bagaimana mematahkan logikanya begitu loh. Paham ya? Mematahkan logika mereka. Lah kadang-kadang begitu. Nah, bukan berarti Bang Edis benar-benar mengatakan kita ini triteos, kita menyembah 3 Tuhan, bukan itu. Kita harus mengerti sebagai orang Kristen, kita harus tahu maksudnya beliau. Ya, wong Tuhan kamu aja 2 kamu nggak bingung kok. Malah Tuhanku 3 kan malah lebih banyak dibanding kamu kan gitu. Itu kan bahasa-bahasa sarkas yang harus kita mengerti gitu loh. Ya. Itu kadang-kadang begitu sih Oki dalam perdebatan kan begitu. Sama kayak Faruk misalnya kalau debat sama kamu tuh aku paling gemes kalau kamu sama Faruk. Faruk itu kan omongannya nggak masuk akal. Faruk itu kalau bertanya pun itu hal-hal yang di luar konteks. Bukan Faruk, aku bilang itu beruk. Itu sih beruk aku bilang. Ya, kalau udah ngomong nerocos, terus dia ini, tapi kan dia tuh sebenarnya tidak mengenakan logika, dia tuh hanya berusaha memojokkan kamu, memojokkan lawan bicara. Itu dalam debat. Beda ruang dengan tanya jawab nih pengajar. Jadi ketika Muslim naik ke komal kita, ini ada harus bedakan antara dia mau berdebat atau dia mau berdiskusi, bertanya tentang iman Kristen, itu beda loh teman-teman. Ya toh? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau si beruk itu memang dia sudah mau debat, memojokkan. Tidak ada yang tahu Bible kecuali aku paling tahu Bible gitu kan sih. Gitu kalau ngomong. Ya sama kayak Nandar, aku nih paling tahu bahasa Yunani, bahasa Aramik, bahasa Ibrani, paling dia ngomongnya begitu.
bahasa-bahasa yang ingin memojokkan lawan diskusinya, menjatuhkan logika mereka. Itu beda dengan dalam komal pengajaran, itu beda. Nah, Pak Bom karunia bersama dengan saya. Sorry, adalah karunia bukan karunia debat sebenarnya, tapi karunia mengajar. Betul. Ya, karunia itu ngajar, makanya kita harus tahu porsinya masing-masing. Karunia ngajar. Makanya ketika di komalnya Superboy, ketika debat, dia agak kelabaan karena karunianya berbeda, bukan debat. Makanya emosinya naik. Padahal orang berdebat itu harus kita menguasai emosi kita. Makanya saya bilang kenapa saya tuh bukan orang debat, saya tuh orang ngajar. Nah kalau Bang Edis, dia sudah menguasai emosinya, sehingga dalam perdebatan dengan lawan bicara mau ditamplek-tamplek kayak Susi Susanti itu kan di skop, swing, mainkan lagi, itu perdebatan. Ada banyak hal, ya kan? Nggak bisa di dalam perdebatan, ayo kamu ke sini, sekarang kamu datang ke sini. Lah itu kan bukan berdebat namanya. Betul enggak? Dalam perdebatan itu kita mesti ada TikToknya, ada. Nah, Bang Edis itu salah satu yang kelebihan beliau adalah dia mampu menguasai emosi. Ya, emosinya bagus, Bang Edis itu emosinya bagus. Itu ya. Itu kelebihan dan kelemahannya. Ya mungkin beliau Edis itu enggak hafal semuanya, makanya kalau buka Alkitab kan lama. Karena dia enggak hafal ayat-ayat Alkitab itu. Ya, kelebihan. Tapi salah satu keunggulannya adalah dalam berdiskusi, dalam berdebat beliau itu bisa menguasai diri, penguasaan dirinya bagus, emosinya, pengelolaan emosinya bagus. Sehingga lawan debatnya ini bisa berlogika. Saya kalau jadi Edis tuh kadang-kadang suka nggak sabar juga. Kalau ini tahu tak tampol gitu. Tapi dia tuh masih sabar loh. Sampai berjam-jam ngadepin si Yusuf PA itu. Saya aja nggak bisa loh lihat kepala kura-kura itu. Hah? Sambil ketawa-ketawa loh Edis itu. Iya, kalau aku udah nggak bisa loh. Aku kayak kamu gitu kemarin ngadepi si Beruk. Kalau aku jadi kamu udah tak turunkan itu si Beruk. Iya, karena aku tahu aku tidak bisa menguasai emosiku. Nanti lama-lama malah makin emosi jiwa aku. Tapi kalau Edis bisa sampai sejam, 2 jam dilayani gitu. Padahal yang bawah tuh turunkan. Tapi dia dilayani terus. Itu kita belajar, betul? Ya, kita belajar. Kayak Bang Jeki Sembiring, tenang gitu kan. Saya aja kalau lihat Pastor Jeki sedang sampai suka, gitu loh, suka, nggak sabar gitu. Ya, tapi tenang-tenang kadang-kadang menohok. Nah, gitu. Jadi kita punya stylenya masing-masing dan kelebihan kekurangan kita mesti belajar dan saling menutupi. Apa yang saya kurang saya nggak bisa. Oke bisa cover, Edis bisa cover, semua bisa cover. Apa yang saya lebih saya berikan dengan cuma-cuma. Nih loh yang saya miliki, saya berikan supaya Anda juga bisa belajar kan gitu. Kita saling. Ya, Edis orangnya juga cool dan lucu ya betul. Kan punya stylenya masing-masing, ciri khasnya masing-masing, betul? Ya tapi gini ya, teman-teman, emang sebenarnya hal paling penting yang harus kalian pahami ketika berdiskusi itu, memang kita kadang-kadang kita harus masuk ke narasi orang itu untuk menjatuhkan narasinya. Itu. Kadang-kadang kita harus balikkan kembali, ya, betul? Betul. Kayak misalnya sore tadi ya si Beruk itu ngomong duduk di sebelah kanan Allah Bapa aja memaksakan itu dalam arti yang sesungguhnya. Kita iakan akhirnya untuk apa? Loh ini juga ada tertulis di dalam kitabmu. Tangannya kanan semua. Lah ini gimana? Ya kadang seperti itu. Kita harus masuk mengikuti logikanya untuk apa? Untuk mematahkan logikanya. Gitu. Jadi itu sih yang paling penting kalau harus kita pahami ya teman-teman ya. Itu. Silakan Bu Sophie. Iya, di dalam terima kasih loh Kak. Ya, di dalam debat atau diskusi apologetik itu kadang-kadang kita tuh beda dengan pengajaran. Anda tidak bisa samakan itu. Dengan pengajaran, dengan penginjilan itu sudah beda. Beda komal, beda ruangan, beda juga visi misinya. Visi misinya Bang Riz tadi dia sudah menjawab, saya ini bukan pendeta, saya ini bukan pastor. Ya, kalau Anda mau tanya-tanya tentang Alkitab, sesuatu yang lebih mendalam lagi silahkan tanya ke pendeta. Saya ini seorang apologet yang menjawab apologet yang menyerang, yang menjawab pertanyaan Muslim dan membalikkan. Jadi karunianya beda-beda. Itu saya harap bisa lebih saling memahami lah kita satu sama lain. Ya, tidak usah saling menyerang, tapi kita bisa lebih saling memahami satu sama lain. Ya. Oke lah, Bu Sophie, aku izin turunnya. Terima kasih banyak Bu Sophie, aku juga minta maaf ya kalau ada kesalahannya Bu Sophie. Ya. Jadi ke bawah. Aku lebih sering lagi buat kesalahan. Kan oke lah. Makasih ya Bu ya. Shalom teman-teman di bawah, shalom, Tuhan berkati, selamat pagi.
Ya, shalom Tuhan berkati. Ya, saya rasa ini sudah pagi di Indonesia, teman-teman. Tadi saya sudah menjawab ya, saya bukan untuk siapa-siapa atau bukan untuk membela sini membela sana, tidak ada kubu sini. Saya hanya pengen orang-orang Kristen yang di bawah itu mendengarkan dengan bijaksana. Tidak perlu membela ini, tapi Anda mengerti, memaklumi, memahami dari sudut pandang yang berbeda setiap narasi-narasi apologet Kristen. Saya cuma pikir begitu aja, saya cuma pikir umat-umat Kristen yang mendengarkan ini, karena kita sudah menjadi influencer. Perkataan kita itu didengarkan banyak orang. Nah, ini yang menjadi riskan. Ya, yang menjadi riskan. Ya, saya rasa itu aja teman-teman. Anda kan sudah mau ke gereja, besok minggu bangun pagi ya, jangan lupa ke gereja ya, jangan gerejanya gereja TikTok. Oke, itu aja. Shalom dan sampai jumpa. Terus bagikan live akun Al-Hayat ini supaya tembus ke 100.000 follower. Terima kasih ya. Shalom teman-teman.